Oke guys, ketemu lagi dengan saya Mas Medok dalam Hans Gimbal di YouTube channel. Di sini saya mau wawancara tentang makam Ratu Malang dan Ki Dalang Panjang Mas serta beberapa kisah-kisahnya. Nanti akan dijelaskan di dalam oleh Pak Cito ini. Monggo, matur suwun mekaten mawon. Kayak ini nih, Om. Ya, Om. Niki kula bahasa Indonesia boleh biar semua tahu. Jadi gini, pemirsa, saya ke makam Ratu Malang. Nah, siapa Ratu Malang? Tadi saya udah culik di bawah. Nah, ini Pak Cito. Oh, Pak Cito. Pak Cito ini adalah juru kunci dari makam Ratu Malang ini yang akan menjelaskan kepada saudara-saudara. Monggo ceritanya pripun sampai ini terjadi terus dimakamkan di sini. Ratu Malang adalah istri seorang Ki Dalang Panjang Mas yang waktu tahun 1665 dulu direbut sama Amangkurat Agung dari putra Sultan Agung. Lalu dia dimakamkan di sini. Tapi semua sebelum Ki Panjang Mas adalah suami Ratu Malang. Dia disuruh bermain wayang di keraton. Terus Amangkurat kepencut ya, tanya siapa sindennya. Terus sindennya istrinya Ki Panjang Mas. Lalu mau diminta sama Amangkurat, tapi beliau Panjang Mas tidak mengizinkan untuk diperistri sama Amangkurat. Lalu Panjang Mas disuruh bermain wayang lagi di keraton. Tapi sebelum dia bermain di keraton, dia disuruh makan minum dan minumannya dikasih racun, sehingga semua meninggal. Tinggal satu Panjang Mas belum meninggal, lalu dia dipakai tombak, sehingga terus Ratu Malang direbut sama Amangkurat, mau diperistri sama. Berarti kuburan-kuburan ini ya kematiannya satu kejadian. Ya, satu kejadian dibunuh. Oh iya. Makanya aku kan ada sekat ini mungkin dengan lanjut ke. Ya. Monggo. Terus Ratu Malang nggak mau. Terus dia juga bunuh diri karena tidak mau diperistri sama Amangkurat. Dan Ratu Malang mau dimakamkan di Sendang sana. Tapi Sendang itu digali, air setelah jenazah sampai sana airnya keluar sampai sekarang tidak pernah kering. Stop. Ya, nah ini kabarnya menurut selenting-selenting ya kan ini ada sekat ya. Beliau Ratu Malang itu sudah sempat diperistri atau belum? Diperistri, tapi dia tidak mau dihubungi secara batin. Terus diangkat sebagai permaisuri raja. Oh, baru diangkat, tapi istilahnya belum digauli gitu. Belum, tidak mau. Terus dia bunuh diri. Jadi biar jelas ya. Maksudnya jadi ada ya beberapa orang yang sudah dengar ceritanya bahwa sudah diperistri, makanya kok kuburannya dipisahkan. Nah, selanjutnya kenapa kuburan dipisahkan? Monggo. Karena kan dia sudah diangkat sebagai permaisuri raja. Kastanya sudah lebih tinggi, soalnya dia seorang ratu, diangkat sebagai permaisuri raja. Terus sendang yang dimaksud ini kira-kira jauhnya seberapa? Kurang lebihnya dari sini ya 50 meter. Jadi kurang lebihnya ketika Ratu Malang bunuh diri mau dimakamkan di sana, pas kuburannya digali, kemudian keluar air. Keluar air, kemudian selama 7 hari 7 malam ditungguin kering atau tidak, akhirnya Prabu atau apa Amangkurat itu? Amangkurat Agung. Oh, Amangkurat Agung itu bermimpi bahwa Ratu Malang ingin dimakamkan dekat suaminya. Lalu dimakamkan di sini, dan makam ini dinamakan Antokopuro, yang artinya istana kematian. Ini terjadi pada tahun 1665.
1665 itu berarti abad ke-16. Nggih, mekaten ya. Om, ada cerita lain mungkin ini untuk para dalang-dalang atau yogo atau sinden-sinden mungkin banyak yang mendoakan kemari ya, bukan minta sesuatu tapi mendoakan kemari, kemudian mereka mungkin berdoa agar supaya karir di dalam bidang perdalangan, perseniwatian, persindenan, yoga, pokoknya wayang dan hiburan Jawa ya, dimudahkan karena berdoa di sini. Cuman berdoanya tetap sama yang kuasa. Cuman nunut apa itu namanya apa? DP kalau Mas. Oh, DP. Artinya DP apa? Dekat pada yang kuasa dengan cuma lantaran saja. Ya, jadi cuma lantaran, bukan menyembah dari leluhur sini, tapi kita minta kepada Allah hanya sebagai pelantara. Itu maksud saya. Oke, demikian mungkin nanti kita akan lihat sendangnya seperti apa. Siap. Ini pun minta di apa? Tak antarin nanti. Dianterin. Siap. Perlu saya tambahkan bahwa komplek makam ini adalah awalnya makam seorang dalang, murid langsung Sunan Kalijogo yang bernama Panjang Mas. Dan ini adalah makam Ratu Malang. Kemudian ini adalah makam kru atau yogo-yogonya yang pada saat itu ikut. Oke, sekarang kita menuju ke sendang. Ini sendangnya. Ini apa nih Om? Kotak wayang. Oh. Kotak wayangnya dulu. Tapi ini mengkurap nggih. Nggih. Kedalamannya 2 meter. Tapi seterap 1 meter, 1,5, 2 meter. Ini yang keluar air nggak kering. Ini yang dulu mau buat makam Ratu Malang. Jenazah sampai sini, akhirnya keluar sampai sekarang nggak kering. Namanya Sendang Moyo. Sendang Kamulyan. Moyo Mulyo. Yang sepanjang apapun Kemarau pun panjang tidak pernah kering. sakmene terus Om. Ya. Padahal ini di ketinggian 100 mdpl. Ya. Oke guys, terima kasih Pak Cito Ya. atas semua ceritanya Ya. yang mensejarahkan ini. Walaupun di beberapa bagian sebenarnya ini di dinding-dinding ini ada lukisan atau relief wayang yang dibuat pada tahun 1665 itu, cuman
sekarang udah ada beberapa yang ditulis sama anak-anak nggak tahu siapa, tulisan-tulisan modern, tulisan geng, tulisan kelompok mereka. Demikian. Ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ambil yang baik, kita buang yang tidak baik. Benar dan tidaknya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tetap di Hans Gimbal di YouTube channel. Terima kasih.